few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alusna Media, kembali lagi di konten Explore Misteri. Kali ini kami bersama tim akan mengeksplor Menara Saidah. Cerita mistis sudah banyak diceritakan di media sosial tentang Menara Saidah. Bagaimana explore misteri kita kali ini? Ikuti terus Alusna Media. Ngaji biar nggak gagal paham. Oke pemirsa, tadi kita udah jalan-jalan, udah lihat-lihat Menara Saidah. Kita lihat juga gedungnya nampak seperti bangunan Romawi. Nah, kita akan tanya-tanya sama Rete nih. Nah, Teh, kan di media sosial tuh udah beredar tuh cerita-cerita tentang Menara Saidah. Banyak penampakan yang ada di sana gitu. Di antaranya ada apa? Ada perempuan merah gitu. Terus ada juga keranda di lantai 3, terus ada juga obor yang menyala-nyala di lantai paling atas. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Rete yang memiliki kelebihan mengenai penampakan-penampakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa Alusna Media, sampainya di sini pun kita pasti gerbang pun udah disambut ya. Kalau disambutkan sosok ya ada lah beberapa anak kecil. Emang penampakan seperti itu saya sih belum menelusuri sampai ke lantai 3-nya. Dan kalau emang dibilang kuntilanak merah itu memang ada sesosok wanita berbaju merah. Kalau kuntilanak itu kan semua sebutan ya, itu sosok makhluk jin sebenarnya. Kuntilanak baju merah. Iya, dan ini tuh sangat banyak gitu ya. Di Menara Saidah itu nggak hanya dia, nggak hanya yang sosok baju merah itu, ada ular besar ya itu. Nah, menurut saya juga sempat baca tuh di di tulisan Menara Saidahnya ada kelelawar itu. Bener nggak? Kalau untuk kelelawar, kalau saya bilang itu sebenarnya juga nggak kelelawar gitu. Karena itu ya namanya makhluk jin itu bisa merubah wujud. Sebenarnya itu dari sosok ular itu dia yang berubah gitu. Karena di lantai dasarnya pun ini, di lobinya ini itu ada kayak macan juga, eksistensi juga, ada kuat juga itu di situ. Memang berani saya bilang kenapa di sini saya bilang ini ada ular yang besar seperti penguasanya, karena di kepalanya itu ada mustika merah. Mustika merah itu jimatnya apa? Pusakanya tuh? Itu sebenarnya kalau itu kayak penanda, kalau itu dia tuh seperti raja. Raja ular. Iya. Teh, tadi pas kita masuk ke basement gitu kan ya, terus saya merasakan energi yang sangat kuat, kayak merinding banget, terus bikin puyeng banget gitu Teh. Nah terus pas kita lewat tangga setelah basement itu kan yang tikungan itu, nah itu hilang energinya Teh. Dan menurut Teh itu kenapa Teh? Jadi kalau kita ulas ya, tadi kan saya sempat berkomunikasi ya. Di sini dulu awalnya itu kan pemukiman dan pemakaman. Pemakaman dulu ya. Iya. Itu ya namanya bekas pemakaman kita bangun, entah itu dulu bagaimana, seharusnya mereka mengadakan itu ya kayak acara ya yasinan atau maulid di situ, namanya kita ngebangun ya, dimana udah dianjurkan gitu kan, sesuai
syariat baginda Rasul seperti itu. Dan itu ada banyak makhluk, bukan hanya yang di makam saja, itu di bawah itu banyak. Di bawah itu iya, ada yang kayak nenek-nenek gitu. Itu lorong-lorongnya juga banyak anak kecil. Jadi yang tadi Abang Haikal rasain itu ya kurang lebih energi mereka yang bercampur aduk. Banyak dong berarti. Iya, jadi Bang Haikal merasakan seperti itu, kalau kayak lemes, dibikin lemes, berat kayak gitu. Pusing ya juga. Iya, pusing kayak gitu. Makanya itu yang kayak gitu. Sebenarnya kalau Bang Haikal di tempat seperti itu Bang Haikal alangkah baiknya bagaimana kita dianjurkan kepada sesama kaum muslim, semua makhluk hidup, mau itu dia muslim ataupun non muslim, manusia maupun bangsa jin, kita mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum kita masuk ke situ, mau ke rumah orang, kita mau ke suatu tempat kayak gitu. Jadi itu maupun dia kafir atau muslim pun kita udah dianjurkan, kita udah mengamalkan, melaksanakannya, tetap kita harus salam. Urusan dia terima atau tidak itu urusan dia sama Allah kayak gitu. Insya Allah nggak semuanya makhluk itu jahat gitu, karena di sini juga ada ini ya, buangan ya dari orang. Jadi Menara Saida ini udah kayak penampungan. Penampungan. Iya, di bawah ini gitu. Terus yang Bang Haikal rasain pada saat naik ke lobi itu kan begitu kuatnya itu eksistensinya itu di situ kayak gitu Bang Haikal. Kan kita juga udah sempat baca-baca tuh kan yang di sosial media, dan dia katanya bisa ngelihat. Nah, apakah semua setan itu bisa menampakkan eksistensinya? Semua makhluk sebenarnya bisa menampakkan gitu. Dan bagi kita kalau secara ilmu agama itu dibilang kasaf ya, orang yang kasaf itu bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Dan kalau secara supranaturalnya itu dibilang mata batin, jadi batinnya dia dibuka dan dia bisa melihat, atau emang sudah terbuka mata batinnya. Itu semua kan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan itu ada yang diberikan, ada yang mencari kayak gitu. Nah, tadi kan yang dijelasin Rete itu orang yang kasyaf. Nah, dari orang yang selain kasyaf gitu, kayak saya kita tahu ojek online kan lagi viral nih, kadang penumpangnya palsu kan, malah makhluk halus gitu. Nah, kalau buat yang nggak kasyaf tuh gimana? Itu sebenarnya balik lagi ya, kalau orang yang tidak kasyaf atau mata batinnya tidak terbuka, itu semua balik ke ketentuan Allah, haknya Allah gitu, bukan atas kemauan si makhluk. Kalau Allah tidak meridhoi, Allah tidak mengizinkan, si makhluk pun tidak akan nampak seperti itu. Jadi balik lagi, hak itu punya Allah. Jadi Allah mengizinkan si makhluk menampakkan wujudnya, eksistensinya dia dengan wujudnya seperti apa, atau gangguannya seperti apa, itu dengan maksud saya itu si makhluk untuk menunjukkan eksistensinya dia seperti itu. Yang satu lagi nih Teh, kan sekarang banyak nih mulai youtuber misteri. Nah, dan sekarang dia banyak yang mencari penampakan gitu. Nah, apakah dia makhluk itu bisa menampak kalau kerekam kamera bisa tuh Teh? Sah aja, bisa aja yang seperti itu. Cuman kan itu juga nggak bisa kita buat juga ya, karena balik lagi gitu ke makhluknya juga. Kalau memang makhluk itu hanya menunjukkan eksistensi dia dengan hawa-hawa yang mencekam, dia pun tidak akan mewujudkan nampaknya. Tapi kalau memang dia mau mewujudkan nampaknya dia, eksistensinya dia dengan wujud apa, contoh ya kayak kundel anak, gondoruo atau pocong, itu semua balik lagi itu bisa aja. Bisa aja. Iya, nggak salah berarti. Nggak salah seperti itu. Oke pemirsa, seperti biasa di akhir video kita tidak lupa mengingatkan, ketika kita memasuki wilayah yang sudah lama terbengkalai,
yang banyak makhluk, emang di mana-mana pasti ada makhluk. Nah, kita ucapkan salam, kita jaga akhlak. Itu kenapa teh? Ada apa teh? Kenapa teh? Kenapa? Ya, jadi tadi ada salah satu makhluk di sini ya, coba berkomunikasi dengan saya. Dia hanya menunjukkan pesan aja. Mau dimanapun, kapanpun, siang, malam, mau subuh seperti itu, beliau bilang mau itu tempat terkenal angker atau tidak, orang yang kasar maupun tidak, beliau hanya menitip salam buat semuanya, buat pemirsa. Beliau berpesan jaga akhlak, ucapkan salam begitu kita memasuki suatu tempat, rumah gitu, atau kawasan daerah-daerah. Nggak usah harus tertentu, ini untuk tempat umum, semua tempat Iya, dia bilang gitu, tempat ya. segala tempat, karena nggak semua makhluk yang berbulu, yang berwujud kuntilanak maupun pocong itu jahat gitu. Gitu Ya. aja pesan dari Dan saya. meskipun jahat, kalau kita jaga akhlak, Insya Allah dia pun nggak akan mengusik kita, Ya. hanya paling menunjukkan eksistensi dia. Oh, dia ada, seperti itu biasanya kayak gitu. ya, Kurang lebihnya kita tetap harus bersyariat, berilmu gitu, bagaimana syariat bagi Rasulullah SAW. oke, gitu aja pemirsa. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Alusna Media Ngaji biar Biar nggak nggak paham. Assalamualaikum.